Halo halo Scorpio, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Kali ini kita general reading dengan tema rezeki yang belum kamu sadari. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars in Scorpio. Seperti biasa ini akan menarik banyak energi karena ini kolektif dan bersifat general. Jadi mungkin ada yang resonate, ada yang sebagian. Sekarang untuk Scorpio. Sudah ada The Devil, Eight of Swords, rezeki yang belum kamu sadari. Oke, Scorpio. Jangan lupa like and subscribe ya. Dan kalau kamu ingin menyimak tema-tema lainnya, silakan ya. Aku akan buatkan tema bulanan ya, per zodiak. Kemudian ada general reading. Temanya bisa bermacam-macam. Seperti ini salah satunya. Rezeki yang belum kamu sadari. Aku melihatnya ya di sini mungkin The Devil ini memang konotasinya negatif ya, apalagi ada Eight of Swords. Tapi aku melihatnya ya sebenarnya Scorpio ini adalah seseorang yang sangat berdedikasi tinggi. Jadi ketika melakukan sesuatu atau berada di suatu hubungan, kamu itu sangat devoted gitu ya, dan berdedikasi. Ada Three of Wands. Aku perlu satu kartu lagi. Sedikit pasif ya, dan itu yang bikin orang penasaran. Kemudian ada The Sun. Ya, jadi rezeki yang belum kamu sadari, Scorpio ini ya mungkin sebagian sudah sadar gitu ya, bahwa kamu itu mempunyai sisi misterius yang menarik perhatian orang. Hanya saja kadang-kadang itu disalahartikan gitu ya. Jadi sebagai contoh, kamu itu dianggap seseorang yang dingin, padahal aslinya tuh enggak kayak gitu. Atau sebaliknya gitu ya, kamu dianggap sebagai seorang yang ceria, padahal kamu itu orang yang serius atau juga cenderung cool gitu ya. Intinya kamu itu banyak disalahartikan. Nah, itu bisa menjadi rezeki yang belum kamu sadari. Jadi kalau kamu berstrategi gitu ya, terutama kalau di dunia politik. Nah, politik itu kan bukan hanya di secara negara atau apa gitu ya, tapi politik di perusahaan, di pekerjaan kamu, atau di pertemanan juga gitu ya. Kamu itu bisa menggunakan ya kemampuan atau kesalahpahaman orang lain gitu ya terhadap kamu sebagai strategi. Jadi kamu itu bisa menjadi sosok yang disegani atau mencuri perhatian, itu juga bisa. Dan intinya kamu itu sebenarnya sosok yang menyenangkan. Akhirnya orang-orang itu akan bisa menyadari bahwa kamu itu tidak seseram yang mereka bayangkan gitu ya. Tapi untuk di tahap awal mungkin itu berguna ya, terutama di perpolitikan gitu ya. Aku kurang paham ya untuk masalah politik, tapi aku melihatnya di sini kamu itu bisa semacam bunglon. Jadi orang itu tidak bisa menebak secara langsung apa tujuan kamu, apa niat kamu. Nah, itu adalah salah satu poin plus. Jadi bisa dibilang itu adalah rezeki yang belum kamu sadari. Dengan poin itu, kamu bisa berstrategi gitu ya. Jadi kalau kamu ingin melakukan langkah A, orang lain tidak akan bisa mengira. Orang itu tidak menyangka bahwa kamu mengambil langkah A gitu ya. Orang lain menyangkanya kamu mengambil langkah B. Rezeki lainnya adalah kamu itu sebenarnya sosok yang sabar. Dan ini tidak semua orang menyadari, bahkan diri kamu sendiri gitu ya. Mungkin gak menyadari bahwa kamu itu orang yang cukup sabar dalam menanti hasil dari usaha yang kamu lakukan, atau apapun gitu ya. Dan kesabaran itu akan membuahkan hasil. Karena di sini ada The Sun, aku melihatnya kesabaran kamu itu tidak sia-sia. Jadi itu salah satu rezeki juga gitu ya, yang mungkin belum kamu sadari. Oke, kita lanjut klarifikasi. Ada Two of Wands, Four of Cups,
Nine of Wands, Justice. Oke. So, di sini aku bisa melihat ya bahwa The Devil ini penyebabnya adalah mungkin kamu itu terlalu berkutat dalam suatu hal gitu ya. Terlalu dalam sehingga akhirnya kamu itu jadi bosen, dan kebosanan itu bisa membuat pikiran kamu berkabut. Jadi kamu itu tidak bisa menilai secara objektif. Nah, di situ yang perlu kamu sikapi dengan baik gitu ya. Jadi kamu harus tahu kapan kamu berhenti, dan kalau memang pekerjaan ya sebagai contoh terlalu menyita waktu, maka kamu itu perlu ya menimbang apakah ini pekerjaan yang layak, karena itu akan berakibat negatif juga gitu ya. Kamu akan menjadi bosan dan pikiran kamu itu penuh. Ketika pikiran penuh tentunya nggak bisa berpikir jernih. Di sisi lain aku melihat kamu ini adalah sosok yang sabar itu tadi. Jadi kamu itu cenderung kuat ya dalam menghadapi segala sesuatu yang menghadang. Halangan atau rintangan itu kamu kuat ya, meskipun berdarah-darah, istilahnya kayak gitu, babak belur. Tapi Scorpio ini punya kekuatan yang lebih daripada yang lain. Dan kamu itu akan mendapatkan ganjarannya. Jadi intinya tuh usaha yang kamu lakukan dengan segala daya upaya sampai jatuh bangun, kamu tidak perlu khawatir. Itu akan menghasilkan sesuatu yang membahagiakan. Ya, asalkan kamu berada di jalan yang benar ya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, tidak melanggar hukum dan juga tidak merugikan orang lain, apalagi merugikan diri sendiri. Di sini aku melihatnya ada kecenderungan self-destruktif ya, itu perlu dihindari. Kamu tidak boleh mensabotase diri kamu sendiri, karena sebenarnya kamu itu orang yang kuat, dan mungkin kamu tidak menyadari dan orang lain juga belum menyadari kekuatan kamu. Makanya di sini ada kartu Nine of Wands. Bersabar, bertahan gitu ya. Kamu bisa melewati semuanya, dan tidak semua orang bisa seperti kamu. Hanya dengan diri kamu sendiri yang sudah babak belur, yang sudah jatuh bangun, tapi ternyata kamu bisa mengalahkan semuanya. Ya, itu adalah suatu poin yang bisa dibilang rezeki luar biasa yang tidak semua orang punya. Oke, so kalau secara nyatanya ya dalam hubungan, nah Scorpio ini memang kalau sudah cinta gitu ya, benar-benar memegang komitmen itu. Jadi kalau yang merasa playboy atau playgirl, mungkin kamu belum bertemu sosok yang membuat kamu benar-benar jatuh cinta. Nah, ketika kamu menemukan sosok yang seperti itu ya, yang kamu benar-benar jatuh cinta, maka kamu akan memegang teguh komitmen. Dan itu akan mengarah ke jenjang berikutnya gitu ya. Jadi intinya kalau kamu berdealing dengan Scorpio ya, buat cross watcher, kalau Scorpio sudah jatuh hati sama kamu, maka kamu adalah sosok yang bisa dibilang beruntung. Karena bagaimanapun ya, hujan badai, dia akan mempertahankan komitmennya gitu ya. Dan tentunya akan menjadi segala sesuatunya bahagia kembali. Kalau di pekerjaan ya, karir aku melihatnya memang Scorpio ini lebih baik bekerja di tempat yang dinamis. Jadi tidak cocok di pekerjaan yang monoton atau yang terlalu menyita waktu gitu ya. Karena itu akan berakibat negatif ya untuk kesehatan kamu. Jadi lebih baik kamu itu pekerjaannya yang banyak melakukan aktivitas, pergerakan gitu ya. Karena kalau misalkan Scorpio itu sudah di belakang meja, itu udah kayak nggak bisa diganggu gugat gitu ya. Jadi sebaiknya Scorpio ini perlu membiasakan diri untuk bergerak, supaya kamu itu ya itu tadi ya tidak cepat bosen terutama, dan juga pikiran kamu juga menjadi lebih jernih, dan tentunya akan lebih bahagia gitu ya kalau kamu banyak melakukan aktivitas terutama di luar ruangan. Jadi kalau misalkan kamu sekarang sudah berkarir di belakang meja, itu nggak masalah asalkan kamu punya waktu untuk bisa beraktivitas di luar ruangan, beraktivitas outdoor gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ada advice apa untuk Scorpio. Stay optimistic.
Ya, your dreams are coming true. Nah, aku juga merasakan di sini ya. Mungkin yang The Devil dan juga Two of Wands, Four of Cups gitu ya, Eight of Swords, itu membuat kamu menjadi turun ya semangatnya. Nah, itu downside-nya Scorpio. Makanya di sini ada saran tetap optimis ya. Jadi kamu perlu untuk memupuk rasa optimis, pikiran positif ya. Makanya tadi ini ya, kalau kamu sudah terlalu lama berkutat di suatu hal, perlu menjernihkan pikiran. Karena sebenarnya kamu itu kuat, kamu itu sabar. Hanya saja kamu perlu udara segar, perlu sedikit ada refreshing kayak gitu ya, untuk bisa kembali ya intinya tuh berada di tracknya lagi gitu ya. Dan intinya apapun yang kamu lakukan, karmanya itu cepat ya. Aku rasakan buat Scorpio ini harus berhati-hati. Apa yang kamu lakukan, maka seperti dibayar kontan, seperti instan gitu ya. Jadi kalau kamu melakukan kebaikan, maka kebaikan pula yang akan datang untuk kamu dan sebaliknya. Nah, itu adalah rezeki juga yang belum kamu sadari. Jadi kalau kamu banyak-banyak melakukan kebaikan, tentunya kebaikan itu akan datang dengan banyak juga ke kehidupan kamu. Tapi ketika kamu mengutamakan hal yang negatif kayak The Devil ini, atau kamu menaruh dendam, maka tentunya akan datang keburukan atau kemalangan-kemalangan itu karena ya karma yang instan itu tadi. Oke Scorpio, so demikian dulu reading untuk kamu, semoga membantu. Dan ingat ya, stay optimistic. See you and take care.